Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithul khamisu wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-45 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Bahwasanya beliau, yaitu Jabir radhiyallahu anhu, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan atau penaklukan. Wa huwa bi Makkah, berarti pada tahun pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Yaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli khamr, wal maitati, dan juga melarang jual beli bangkai, wal khinziri, wal khinziri, dan juga jual beli babi, wal asnami, dan juga melarang jual beli patung atau berhala. Faqila, maka ada yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita syuhumal maitati, apa pendapatmu mengenai lemak yang diambil dari bangkai? Fa innahu yutlabihas sufunu. Karena lemak bangkai tersebut itu dapat digunakan untuk melapisi atau mengecat kapal-kapal. Wa yudhanu bihal juludu. Dan juga lemak bangkai tersebut dapat digunakan untuk menyama atau meminyai kulit. Wa yastasbihu bihan nasu. Dan lemak bangkai tersebut juga digunakan oleh manusia untuk meminyai atau menjadi bahan bakar untuk lampu penerangan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, la huwa haramun. Tidak, lemak bangkai tersebut itu adalah perkara yang haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kemudian bersabda, qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah memusnahkan kaum Yahudi. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Innallaha harrama 'alaihimus syuhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bagi mereka lemak bangkai. Fa'ajmaluhu, maka mereka justru memperindah atau mengolah lemak bangkai tersebut. Tsumma ba'uhu, kemudian mereka melakukan jual beli lemak bangkai. Fa'akalu thamanahu, kemudian mereka makan dari hasil penjualan lemak bangkai tersebut. Kharrajahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, hadzal haditsu kharrajahu fis sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dalam sahih beliau berdua, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa kharraja Abu Dawud, dan juga Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan min hadits Ibnu Abbasin,
dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha idza harrama akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Dan sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, ya, mengharamkan untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan makan dari hasil jual beli hal tersebut. Ya, atau Allah melarang jual beli tersebut kemudian hasilnya dimakan. Ya, melarang hasil jual beli dari perkara yang diharamkan dimakan tersebut. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa akhrajahu kadzalika al-Imamu Ahmadu fi musnadihi. Ya. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnad beliau. Qala Syaikhu Ahmadu Syakirin, ya, berkata Syekh Ahmad Syakir fi ta'liqihi 'alal musnadi, dalam ta'liq beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, dalam musnad Imam Ahmad, isnaduhu sahihun. Ya, jadi Syekh Ahmad Syakir itu mengatakan bahwa hadis ini itu sanadnya itu adalah sahih. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wa fis sahihaini, dan juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qatalallahu Yahudan, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, hurrimat alaihimus syuhumu, ya, telah diharamkan bagi mereka, ya, lemak bangkai tadi. Faba'uha, ya, maka mereka justru melakukan jual beli tersebut. Wa akalu athmanaha, dan mereka makan hasil penjualan lemak tersebut. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa fis sahihaini, dan juga lagi dalam sahihain, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyata qalat, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarati, ya, bahwa ketika turun ayat-ayat terakhir dari surat, atau dari akhir ayat-ayat dari, atau akhir dari ayat-ayat surat Al-Baqarah, ya, ketika turun ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar. Faqtara'ahunna 'alan nasi, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut, ya, ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah kepada, ya, manusia. Tsumma naha 'anit tijarati fil khamri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya, melarang jual beli khamr. Ya, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, lamma nazalatil ayatu min akhiri suratil Baqarati fir riba, ya, ketika turun ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah mengenai riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
keluar ilal masjidi, ya menuju masjid. Faharramat tijarata fil khamri. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamr. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita kembali ke atas. Wa kharraja Muslimun, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan min hadithi Abi Sa'idin. Ya, dari hadis Abu Sa'id. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha harramal khamra. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan khamr. Faman adrakathu hadhil ayatu, maka barang siapa yang telah mengetahui ayat ini, wa indahu minha syai'un, dan orang tersebut itu masih memiliki khamr tersebut. Jadi ketika mendengarkan mendengarkan hal ini, ya, bahwa Allah mengharamkan khamr, seseorang masih memiliki khamr. Ya, fala yashrab wala yabi'. Ya, maka janganlah ia meminum khamr tersebut dan janganlah memperjualbelikan khamr tersebut. Qala, ya, kemudian perawi mengatakan, Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, fastaqbalan nasu bima kana indahum. Ya, maka orang-orang ketika mendengarkan hal ini itu menuju atau mendatangi khamr-khamr yang mereka miliki. Ya, bima kana indahum minha. Ya, menuju atau mendatangi khamr-khamr yang mereka miliki. Fi tariqil madinati. Ya, kemudian yang ada di jalanan Makkah. Fasafakuha. Kemudian mereka menumpahkan khamr-khamr yang mereka miliki. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa kharraja aidan, ya, dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan min hadits Ibnu Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, anna rajulan ahda li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwayata khamrin. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi anna rajulan ahda li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Ya, rawiyata di sini ya, tempat minum, tempat wadah yang berisi air, ya, biasanya. Bahwa ada seorang laki-laki yang menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu tempat berisi khamr. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut, Hal alimta annallaha qad harramaha? Apakah engkau telah mengetahui bahwa Allah telah mengharamkan khamr? Qala la. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan tidak. Ya. Kemudian qala, kemudian ya, perawi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan fasarra insanan. Ya, maka laki-laki tersebut, ya, sarra itu mengikuti wazan fa'ala, yufa'ilu, berarti ya berbisik. Laki-laki tersebut berbisik kepada seorang, ya, berbisik pada seseorang yang lain. Ya, jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, laki-laki tersebut berbisik pada, ya, orang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada beliau, bima sarortahu, ya bima sarortahu, ya apa yang engkau bisikkan kepada ya laki-laki tersebut. Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, amartuhu bibai'iha, ya aku menyuruhnya untuk menjual khamr tadi, khamr yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Ya. Sesungguhnya ya zat yang mengharamkan khamr untuk diminum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga mengharamkan jual beli dari khamr tersebut. Ya. Qala, kemudian perawi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan fa fatahal mazadata. Ya, kemudian laki-laki tersebut itu ya membuka tempat perbekalannya hatta dhahaba ma fiha, ya sampai artinya dibuang sampai ya tidak tersisa apa yang dia miliki dari khamr tersebut. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu anhum, ya ketika dilarang, mendengar sesuatu dilarang itu langsung mereka buang. Ya, tanpa tersisa radhiyallahu anhum. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, kemudian walhasilu min hadhil ahadithi kulliha, dan kesimpulan dari keseluruhan hadis-hadis ini, annama harramallahu lintifa'a bihi, maka bahwa apa-apa yang Allah haramkan untuk diambil manfaatnya, ya, apapun yang Allah haramkan untuk dimanfaatkan, fa innahu yahrumu bai'uhu wa aklu thamanihi. Maka diharamkan juga untuk jual beli dari hal tersebut dan juga memakan hasil jual belinya. Kama jaa musarrahan bihi fir riwayatil mutaqaddimati. Ya, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam riwayat yang sebelumnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ya, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan juga hasil penjualannya. Wa hadhihi kalimatun wa hadhihi kalimatun ammatun jami'atun. Dan ini adalah kalimat yang umum yang ya mengumpulkan seluruh perkara. Kemudian tattaridu fi kulli ma kanal maqsudu minal intifa'i bihi haraman. Ya. Yang menjelaskan bahwa ya, segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan dengannya itu bersifat haram. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.